adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagiannya, dan mempelajari tentang hubungan antara bagian yang satu dengan hubungan yang bagian lainnya. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari jaringan tubuh dan alat-alat tubuh. Reproduksi merupakan suatu cara yang digunakan oleh individu untuk menghasilkan individu yang baru. Reproduksi berfungsi untuk mempertahankan populasi dari individu tertentu agar tidak punah. Mempelajari anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak berguna untuk mengetahui fungsi dari organ reproduksi ternak serta susunan proses yang ada di dalamnya. Tujuan dilakukannya praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak yaitu untuk mengenal dan mengetahui bagian-bagian letak, struktur, dan fisiologi organ reproduksi ternak, jantan dan betina. Mengetahui perbedaan organ reproduksi dan beberapa komoditas ternak serta mengetahui hormon yang bekerja pada organ reproduksi ternak jantan dan betina. Setelah dari tujuan yaitu ada manfaat, mahasiswa mampu mengetahui, memahami secara baik dan benar mengenai fungsi, letak, struktur, dan bentuk organ reproduksi ternak, beserta organ reproduksi yang bekerja, mampu membedakan antara organ reproduksi jantan dan betina, beserta fungsinya, mampu memilih ternak yang memiliki kualitas yang unggul, sehingga dapat memiliki organ yang normal dan baik maupun yang tidak, sehingga keturunan memiliki kualitas yang unggul. Praktikum ilmu reproduksi ternak, acara anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak dilakukan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 di Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan pada acara anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak yaitu preparat awetan organ reproduksi unggas, jantan dan betina, serta preparat awetan organ reproduksi ruminansia jantan dan betina. Alat yang digunakan yaitu masker, sarung tangan, dan label penanda. Metode yang digunakan dalam acara praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi diawali dengan mengamati preparat organ reproduksi jantan dan betina pada ternak babi dan unggas. Kemudian, organ reproduksi disusun sesuai urutan. Mahasiswa dapat menyebutkan struktur, letak, fungsi dari organ reproduksi jantan dan betina, serta mendiskusikan hormon reproduksi yang bekerja. Perkenalkan, nama saya Bambang Kartima Hardika Riswara. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Susunan organ reproduksi ternak ruminansia jantan terdiri dari 8 bagian. Yang pertama testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, 4 vesicula seminalis, kelima kelenjar prostat, keenam kelenjar chopper, yang ketujuh saluran reproduksi, dan yang terakhir penis. Testis merupakan bagian organ reproduksi jantan yang memiliki fungsi dalam menghasilkan spermatozoa dari tubulus seminiferus. Testis merupakan organ reproduksi primer yang di dalamnya terkandung hormon testosteron, hormon yang berperan dalam pubertas ternak jantan. Organ reproduksi testis dilindungi oleh skrotum yang memiliki peranan lain sebagai termogulator bagi testis. Tubulus seminiferus untuk melakukan proses spermatogenesis mendapatkan nutrisi dari sel interstitial, di mana sel ini terbagi atas sel Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminiferus. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak. Saya akan menjelaskan bagian organ reproduksi ternak ruminansia betina. Susunan organ reproduksi ternak betina ada 6 susunan, yaitu ovarium, oviduct,
uterus, cervix, vagina, vulva. Ovarium. Organ reproduksi pada ruminansia betina diawali dengan organ ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi yang vital dan memiliki bentuk bulat. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel gamet betina atau ovum dan penghasil hormon estrogen dan progesteron. Ovarium yang matang pada ruminansia betina akan dilepas ke sistem saluran untuk proses terjadinya pembuahan. Ovarium terletak di dalam rongga perut dan sebelum oviduct, di mana ovarium dan oviduct disebut dengan organ atau alat reproduksi primer bagi ternak betina. Oviduct. Organ selanjutnya adalah oviduct. Oviduct merupakan organ yang menghubungkan ovarium sampai uterus. Oviduct terletak setelah ovarium dan sebelum uterus. Memiliki bentuk seperti pipa yang tidak beraturan. Oviduct berfungsi sebagai proses fertilisasi, membawa ovum dan spermatozoa. Oviduct juga merupakan tempat terjadinya pembuahan dan pertama kali terjadi pembalahan sel dari embrio. Oviduct terdiri dari saluran infundibulum, ampula, dan isthmus. Selanjutnya adalah uterus. Uterus merupakan organ yang tebal, berotot, berbentuk buah pir, dan uterus ini merupakan suatu struktur saluran muskuler yang nantinya untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan untuk melindungi saat berkembangnya fetus. Uterus terletak setelah oviduct dan sebelum serviks. Uterus berfungsi sebagai tempat dan berkembangnya embrio dari zigot yang telah berkembang menjadi embrio. Uterus terdiri dari lapisan endometrium, myometrium, dan perimetrium. Selanjutnya serviks. Serviks terletak setelah uterus dan sebelum vagina. Serviks memiliki bentuk berupa tumpul yang tersusun atas otot sphincter. Serviks berfungsi sebagai penyeleksian sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi ternak ruminansia betina dan berfungsi menutup lumen uterus untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam uterus. Selanjutnya vagina. Vagina merupakan saluran peranakan yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina terletak setelah serviks sebelum vulva. Vagina memiliki bentuk berupa tabung yang berfungsi sebagai tempat pendeposisian semen ketika perkawinan alami. Dan yang terakhir adalah organ reproduksi vulva. Vulva merupakan bagian eksternal dari organ reproduksi betina. Vulva memiliki fungsi sebagai organ kopulasi ternak betina dan vulva juga sebagai tanda hewan ternak ruminansia birahi dengan mengalami estrus yang berwarna kemerahan. Vulva memiliki bentuk berupa lapisan yang secara normal selalu berdampingan, yaitu lapisan tersusun atas lapisan labia mayor dan labia minor. Perkenalkan, nama saya Fajar Widianto dari kelompok 2 Praktikum IAT tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak unggas jantan. Saluran reproduksi unggas jantan terdiri dari testis, epididymis, selanjutnya ada vas deferens, dan yang terakhir ada alat kopulasi atau papila. Testis. Testis merupakan organ reproduksi unggas jantan yang pertama dan terletak paling dalam dan berbentuk bulat seperti kacang tanah. Sepasang testis tersebut mempunyai fungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Posisinya berada di bagian posterior dari organ paru-paru atau berada di bagian depan ginjal. Di testis terdapat kelenjar interstitial yang berfungsi memberikan nutrisi pada hormon sel sperma. Di dalam kelenjar interstitial terdapat beberapa sel di antaranya
Sertoli yang berfungsi menghasilkan nutrisi untuk sel sperma, sel Leydig berfungsi memproduksi hormon testosteron, dan tubulus seminiferus merupakan tempat terjadinya sel sperma dalam testis. Kemudian epididymis. Epididymis merupakan suatu struktur memanjang yang berada di bawah testis. Epididymis pada unggas melekat pada testis dan mempunyai 5 fungsi, yaitu sebagai masturasi, konsentrasi, penyimpanan sel sperma sementara, transportasi sel sperma, dan reabsorpsi. Kemudian ada vas deferens. Saluran vas deferens terletak setelah epididymis dan melekat di sepanjang permukaan ginjal dan mempunyai fungsi sebagai penghubung dari testis ke organ selanjutnya atau mengangkut sperma dari epididymis ke papila. Yang terakhir ada organ kopulasi. Papila merupakan organ reproduksi unggas jantan yang terakhir yang mempunyai fungsi sebagai alat kopulasi. Papila pada unggas jantan terlihat menonjol keluar dan berfungsi sebagai penghantar sperma ke organ reproduksi betina. Berbeda dengan alat kopulasi pada ternak ruminansia, alat kopulasi pada unggas mengalami pengkerdilan yang semula palus berubah menjadi papila. Perkenalkan, nama saya Wianta. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi unggas betina. Organ reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium, oviduct. Oviduct dibagi menjadi 3, yaitu infundibulum, magnum, isthmus. Dilanjutkan ke uterus, vagina, kloaka. Ovarium. Ovarium adalah tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Ovarium merupakan organ reproduksi terpenting bagi unggas betina karena ovarium memiliki fungsi sebagai penghasil sel telur dan penghasil sel hormon. Ovarium sangat kaya akan kuning telur atau yang disebut dengan yolk. Di ovarium terdiri atas 2 lobus besar yang banyak mengandung folikel-folikel. Dilanjutkan ke oviduct. Oviduct pada unggas terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum adalah bagian teratas dari oviduct dan mempunyai panjang 7 cm. Infundibulum berbentuk seperti corong atau fimbria yang berfungsi sebagai penangkap sel telur yang telah diovulasikan dan fertilasi. Setelah fertilasi, ovum akan mengalami pemasakan di dalam infundibulum selama 15 menit. Dilanjutkan ke magnum. Magnum merupakan bagian oviduct terpanjang, yaitu sekitar 30 cm. Magnum berfungsi untuk menghasilkan sel putih telur. Proses perkembangan telur dalam magnum sekitar 2-3 jam. Selanjutnya ke isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 8 cm dan merupakan tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerbang lunak yang banyak tersusun dari serabut protein yang memiliki fungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Membran sel yang terbentuk terdiri dari membran sel dalam dan membran sel luar. Di dalam isthmus juga disekresikan air ke dalam albumen. Calon telur di dalam isthmus biasanya sekitar 1 jam 25 menit. Selanjutnya ke bagian uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat. Di dalam uterus, telur mendapatkan kerbang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Uterus mempunyai fungsi yaitu membentuk cangkang telur, panjang sekitar 10-12 cm dan merupakan tempat perkembangan telur paling lama di dalam oviduct, yaitu sekitar 20 jam 45 menit. Dilanjutkan ke vagina. Vagina memiliki panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke bagian vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerbang sempurna di dalam uterus. Pada vagina, telur hanya dalam waktu singkat dan berfungsi sebagai tempat kopulasi pada ternak betina. Dilanjutkan ke kloaka. Kloaka merupakan lubang buang feses pada
unggas serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu dalam pembentukan sebutir telur adalah 25-26 jam. Ini salah satu penyebab mengapa ayam tidak mampu bertelur lebih dari 1 butir sehari. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus hormon pada ternak ruminansia jantan dan betina. Siklus hormon pada ternak ruminansia jantan diawali apabila ternak menerima rangsangan yang dapat berupa penciuman, penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Rangsangan tersebut kemudian akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus kemudian akan mensekresikan hormon GnRH yang kemudian dilanjutkan ke hipofisa. Hipofisa akan melanjutkan ke adenohipofisa untuk mensekresikan hormon LH atau ICSH dan hormon FSH. Hormon LH akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron yaitu untuk menghasilkan seks sekunder dan libido pada ternak. Hormon testosteron juga berperan untuk membantu dalam proses spermatogenesis. Hormon FSH yang disekresikan oleh adenohipofisa akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Di tubulus seminiferus akan terjadi proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma yang akan dibantu oleh hormon testosteron. FSH yang menstimulus sel Sertoli akan menghasilkan nutrisi untuk sperma pada saat proses spermatogenesis. Siklus hormon pada ternak ruminansia betina diawali apabila ternak memperoleh rangsangan, maka rangsangan tersebut akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus kemudian akan mensekresikan hormon GnRH yang kemudian akan dilanjutkan ke hipofisa. Hipofisa dalam siklus hormon ternak ruminansia betina terbagi menjadi 2, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Apabila ternak tersebut birahi, maka hipofisa akan melanjutkan ke adenohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. Hormon FSH yang disekresikan oleh adenohipofisa akan merangsang pertumbuhan folikel. Folikel-folikel tersebut terdiri dari folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel digraf. Di dalam folikel digraf terdapat sel TK interna yang akan memproduksi hormon estrogen sehingga menyebabkan ternak tersebut birahi. Apabila ternak birahi kemudian dikawinkan dan terjadi ovulasi, maka LH yang dihasilkan oleh adenohipofisa bersama hormon estrogen akan menekan ovarium, di mana estrogen akan menekan dari dalam dan LH akan menekan dari luar, sehingga terjadi ovulasi. Setelah terjadi ovulasi, maka ternak tersebut akan bunting. Setelah ternak tersebut bunting, folikel yang ditinggalkan oleh ovum disebut corpus luteum. Corpus luteum tersebut akan menghasilkan hormon progesteron yang akan menjaga kebuntingan pada ternak. Apabila tidak terjadi kebuntingan, maka korpus luteum tersebut akan lisis. Lisisnya korpus luteum diakibatkan karena adanya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. LTH yang disekresikan oleh adenohipofisa akan merangsang produksi susu. Apabila ternak tersebut sudah bunting, maka
hipofisa akan meneruskan ke neurohipofisa, di mana neurohipofisa akan mensekresikan hormon oksitosin dan relaksin. Hormon oksitosin akan memberikan kontraksi miometrium pada saat kebuntingan. Hormon relaksin akan berfungsi untuk merelaksasikan serviks sehingga serviks akan mengalami dilatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran Rasid dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hormon reproduksi pada unggas jantan. Reproduksi berada dalam pengawasan neurodoktrin dan neurohumoral, serta dengan adanya hormon menimbulkan efek tertentu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hormon reproduksi diperoleh dari rancangan-rancangan pada lingkungan sekitarnya, yaitu cahaya, penciuman, suara, dan rancangan-rancangan fisik meliputi panas dan dingin, jumlah kerja, stres dengan akibat pengeluaran hormon-hormon glukokortikoid dari kelenjar adrenal, perabaan seperti yang disebabkan naiknya pejantan, dan intromisi penis ke dalam vagina. Hormon reproduksi dihasilkan oleh 3 bagian utama, yaitu hipotalamus, hipofisa, dan gonadotropin. Ketiga bagian ini memegang peranan penting dalam mensintesis ataupun mensekresikan hormon reproduksi. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana GnRH berfungsi untuk merangsang atau menstimulasi hipofisa anterior untuk mensintesis hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH atau ICS. Setelah melalui GnRH, kemudian akan dilanjutkan oleh hipofisa dan dilanjutkan lagi oleh adenohipofisa untuk mensekresikan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Pada FSH akan menstimulasi sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus akan terjadi proses spermatogenesis atau tempat produksi sel sperma. Pada sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi pada spermatogenesis. Hormon LH akan menstimulasi testis yang berada di dalam sel Leydig dan menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk merangsang pematangan spermatozoa, adanya libido, keinginan ejakulasi pada ternak. Proses spermatogenesis memelihara perkembangan alat reproduksi luar dan tanda-tanda kelamin sekunder, serta memperpanjang daya hidup spermatozoa dalam epididymis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ananda Pratama dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hormon pada ternak unggas betina. Luteinizing hormone atau LH adalah hormon gonadotropin yang berperan dalam proses ovulasi folikel yolk yang telah masak. Hormon LH merobek membran vetilen folikel pada bagian stigma sehingga ovum bisa diovulasikan dari ovarium. Hormon LH mengandung sedikit asam sialat. Luteotropik hormone atau prolaktin atau LTH merupakan hormon yang dihasilkan dari pituitari anterior yang berpengaruh negatif terhadap kerja hormon gonadotropin. Hormon prolaktin menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya produksi telur. Hormon prolaktin pada ayam secara alami disekresikan pada akhir periode bertelur. Mekanisme terjadinya mengeram diawali dari hasil akhir aktivitas hormon endokrin yang merupakan mediator untuk sekresi vasoaktif intestinal polipeptid.
yang merupakan 28 asam amino neuropeptid. FIP dihasilkan dari bagian utama hipotalamus yang mengakibatkan sekresi prolaktin dari pituitari anterior. Hormon prolaktin mempertahankan kebiasaan mengeram dengan adanya aksi gen reseptor prolaktin. Hormon oksitosin merupakan hormon yang disekresikan dari pituitari posterior. Hormon oksitosin berperan terhadap proses peneluran, yaitu menstimulasi kontraksi oviduk untuk menggerakkan telur keluar dari oviduk. Injeksi hormon oksitosin secara intravena mampu mempercepat proses peneluran dan menstimulasi ayam untuk bertelur. Hormon estrogen merupakan hormon steroid yang dihasilkan ovarium. Hormon estrogen berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan folikel serta menstimulasi pelepasan LH. Fungsi hormon estrogen. Hormon estrogen dapat mempengaruhi perkembangan karakter seksual sekunder betina, mempengaruhi pigmentasi bulu spesifik bagi ayam betina, mempengaruhi perkembangan oviduk untuk persiapan bertelur, mempengaruhi perkembangan tulang pubis dan kloaka sehingga mempermudah proses bertelur, meningkatkan metabolisme kalsium untuk pembentukan kerabang telur, meningkatkan metabolisme lemak untuk pertumbuhan yolk, mempengaruhi tingkah laku kawin dan mengeram. Hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan dari epitelon superficial ovum. Hormon progesteron berfungsi menstimulasi hipotalamus untuk mengaktifkan faktor releasing hormon agar memacu sekresi LH dari pituitari anterior. Fungsi yang lain yaitu bersama androgen mengatur perkembangan oviduk untuk sekresi albumen dari magnum. Pemberian progesteron dengan dosis tinggi akan mengakibatkan folikel atresia, ovulasi terhambat, dan insting keibuan. Berdasarkan hasil dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing ternak memiliki organ reproduksi yang memiliki letak, struktur, bagian, dan fungsi masing-masing. Serta terdapat hormon yang mempengaruhi siklus reproduksi yang terjadi pada masing-masing ternak, baik ternak ruminansia jantan dan betina, serta ternak unggas jantan dan betina. Hasil pembahasan, saran bagi peternak yaitu sebaiknya peternak mempelajari dan memperoleh penyuluhan tentang organ reproduksi ternak agar peternak dapat memilih ternak yang memiliki organ reproduksi yang baik dan normal, serta agar peternak dapat memilih bibit indukan yang baik sehingga keturunan yang dihasilkan dapat menjadi keturunan yang unggul.